Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadine Mejon Sugianto dari kelas 10F. Saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi masalah ekonomi. Yang pertama, menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling mengutamakan. Yang kedua, memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. Yang C, skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Yang pertama, ada skala prioritas adalah kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Prioritas ada 3. Yang pertama, kebutuhan primer, kebutuhan sekarang. Yang kedua, kebutuhan sekunder, kebutuhan masa depan. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Yang kedua, pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan pertama, membuat pembukuan keuangan. Kedua, memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Ketiga, membiasakan diri untuk menabung. Yang D, mengatasi masalah ekonomi mikro. Yang pertama, menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, memilih faktor produksi tenaga kerja. Kedua, bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya, kerjasama antara Nokia dan Microsoft. Yang ketiga, membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Dan keempat, pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Yang kelima, menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. Yang E, mengatasi masalah ekonomi makro. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya, menurunkan suku bunga. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya, sektor berpajakan. Yang ketiga, kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu, contohnya pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. Yang F, sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya, pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-menurun. Yang kedua, modal sedikit. Yang ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Yang keempat, belum mengenal pembagian kerja. Yang kelima, terikat tradisi. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya, yang pertama, alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. Yang kedua, rakyat tidak bebas memiliki pekerjaan. Ketiga, kebijakan perekonomian diatur pemerintah. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya, yang pertama, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Yang kedua, masyarakat terbagi atas 2 golongan, yaitu pemberi kerja, penerima kerja. Yang ketiga, timbul persaingan dalam masyarakat. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana